Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Saat doa kita tak kunjung nampak diijabah oleh Allah, maka ada baiknya kita selalu berbaik sangka. Allah sangat mencintai hambanya yang berdoa, bahkan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa para hambanya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Ghafir 60. Di dalam menjawab doa hambanya, Allah memiliki 3 cara. Yang pertama, Allah akan langsung mengabulkan doa hambanya di dunia. Yang kedua, Allah akan mengabulkannya di akhirat. Atau jika tidak, maka Allah akan menggantinya dengan menjauhkan hamba dari musibah. Rasulullah bersabda, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan atau ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa. Hadis riwayat At-Tabrani. Untuk itu, sebagai hamba Allah kita harus tetap selalu bersabar, ikhlas, dan berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba Allah tetap dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa, atau memutuskan silaturahim, atau tak terburu-buru segera dikabulkan. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud terburu-buru?" Rasulullah menjawab, ia mengatakan, "Aku telah berdoa tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan, sehingga ia mengabaikan dan meninggalkan doanya itu." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kita juga perlu mawas diri atau introspeksi diri. Mungkin saja Allah belum mengabulkan doa kita, lantaran kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoinya. Dikisahkan bahwa suatu hari, Ibrahim bin Adham melintas di pasar Basrah, lalu orang-orang berkumpul mengerumuninya seraya berkata, "Wahai Abu Ishaq, apa sebab kami selalu berdoa namun tidak pernah dikabulkan?" Ia menjawab, "Karena hati kalian telah mati oleh 10 hal." Ibrahim bin Adham berkata, ada 10 hal yang menyebabkan doa tidak dijawab oleh Allah. Pertama, kalian mengenal Allah, namun tidak menunaikan hak-haknya. Kedua, kalian membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mau mengamalkan isinya. Ketiga, kalian mengaku bahwa iblis adalah musuh yang sangat nyata, namun dengan suka hati kalian mengikuti jejak dan perintahnya. Keempat, kalian mengaku mencintai Rasulullah, tetapi kalian suka meninggalkan ajaran dan sunnahnya. Kelima, kalian sangat menginginkan surga, tapi kalian tak pernah melakukan amalan ahli surga. Keenam, kalian takut dimasukkan ke dalam neraka, namun kalian dengan senangnya sibuk dengan perbuatan ahli neraka. Ketujuh, kalian mengaku bahwa kematian pasti datang, namun tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Kedelapan, kalian sibuk mencari aib orang lain dan melupakan cacat dan kekurangan kalian sendiri. Kesembilan, kalian setiap hari memakan rezeki Allah, tapi kalian lupa mensyukuri nikmatnya. Kesepuluh, kalian sering mengantar jenazah ke kubur, tapi tidak pernah menyadari bahwa kalian akan mengalami hal yang serupa. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan adab kita saat memanjatkan permintaan pada Allah Ta'ala. Berikut 5 adab yang dilakukan oleh Muslim saat berdoa. Pertama, menghadap kiblat ketika berdoa. Berdoa menghadap ke kiblat pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat Jabir ibnu Abdullah seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis Muslim, dia pernah wukuf di Arafah bersama Rasulullah. Di Arafah Jabir melihat bagaimana Rasulullah berdoa. Menurut Jabir, saat tiba di Arafah Rasulullah menghadap kiblat dan berdoa sampai matahari terbenam. Kedua, menengadahkan tangan. Sahabat Sulaiman seperti diriwayatkan dalam hadis Abu Daud mengatakan, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan maha mulia. Ketika para hambanya mengangkat tangan mereka, Allah malu jika menolaknya dengan tangan hampa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud.
Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmizi, dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dalam bab doa. Hadis serupa juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Menurut Al-Hakim sanadnya sahih, karena memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Tulis Al-Ghazali, Anas ibn Malik juga mengatakan, bahwa saat berdoa Rasulullah selalu mengangkat kedua tangannya, hingga putih ketiaknya terlihat. Ketiga, membaca puji-pujian dan sholawat. Saat berdoa, seorang muslim tak boleh terburu-buru. Seorang muslim disarankan untuk menghantarkan puji-pujian dan sholawat sebelum menyampaikan munajatnya. Salah seorang sahabat Nabi berkata, ketika Rasulullah duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki, masuk, lalu ia sholat. Setelah selesai ia membaca doa, Allahumma gfirli warhamni. Maka waktu itu Rasulullah pun berkata, wahai kawan, engkau terburu-buru. Jika engkau sholat, duduklah dahulu kemudian bacalah puji-pujian kepada Allah. Karena dia yang memiliki pujian itu. Lalu engkau baca sholawat kepadaku kemudian baru berdoa. Kemudian datang seorang yang lain. Setelah sholat ia memuji Allah dan membaca sholawat. Dan setelah itu Rasulullah bersabda, berdoalah akan dipenuhi. Keempat, dengan suara lembut dan rasa takut. Allah menyukai hamba-hambanya yang lembut dan tak melampaui batas, termasuk juga saat sedang berdoa. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk berdoa dengan rasa takut dan penuh harap. Allah Ta'ala berfirman, Berserulah berdoa kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima dan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf 55-56. Kelima, yakin akan dikabulkan. Di dalam berdoa kita harus yakin dan berprasangka baik kepada Allah. Seperti hadis berikut ini, sesungguhnya Allah berfirman, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Muslim 4832, 4851, Tirmizi 3527, Ahmad 7115.